Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang Bapak Ibu Guru di webinar series Hebat. Sebelum mulai, mau mengingatkan dulu kepada peserta webinar ini untuk yang belum menggantikan namanya, username-nya dengan nama, lalu asal sekolah, menuliskan asal sekolah atau asal instansinya, boleh diganti dulu, diperbaiki dulu. Ini belum berubah. Kalau belum berubah, ada di bagian, kalau lewat HP, ada di bagian diklik dulu namanya mungkin. Kalau di laptop, bisa diklik namanya, terus klik kanan, nanti ada bagian rename. Untuk Bapak Ibu juga mungkin mohon untuk menonaktifkan dulu mikrofonnya. Bila mungkin memang tidak sedang ingin membicarakan sesuatu yang terkait dengan webinar ini, boleh di-mute dulu ya Bapak Ibu. Kita akan menunggu sekitar 3 menit lagi ya Bapak Ibu untuk sebelum dimulai. Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di webinar series Hebat yang kelima dengan topik yang akan dibicarakan adalah gizi dan kesehatan remaja. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sudah mendaftar dan sekarang kita sudah bertemu semuanya ya. Sebetulnya peserta di webinar ini tuh sebagaimana kita lihat di grup WA mungkin ya Bapak Ibu ada sekitar 100 orang, namun mungkin memang sedang ada yang berhalangan hadir atau belum masuk, jadi nggak apa-apa kita nanti kita lanjut aja dulu, nanti yang belum bergabung biar bergabung di tengah-tengah. Oke, mungkin di sini juga saya lihat ada yang baru-baru ikut, karena kan ini webinar series Hebat yang kelima ya, ada yang baru ikut, kalau saya lihat ada juga sebetulnya kalau di sini pada awal-awalnya webinar series Hebat ini diadakan untuk khusus guru yang ada di Bandung. Namun ternyata kalau saya lihat nih ada banyak ya yang dari luar Bandung, bahkan juga ada dari luar kalau saya pada lihat ada dari luar Pulau Jawa nih kayaknya ya. Luar biasa banget antusiasnya. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah bergabung. Kalau begitu saya juga ingin menyampaikan dulu tentang apa sih program Hebat ya sebelum kita mulai, karena mungkin ada yang baru dengar, ada yang juga belum tahu infonya tentang program Hebat. Jadi program Hebat ini adalah program penguatan bahan ajar mengenai pencegahan HIV/AIDS untuk remaja di Kota Bandung. Nah, namun sekarang ini ada
pengembang. Jadi tidak hanya tentang HIV/AIDS yang akan dibahas, tetapi juga bagaimana remaja yang sehat gitu untuk saat ini dan juga masa depan. Makanya sekarang yang ingin kita bahas adalah gizi dan kesehatan remaja, betul. Nah, program hebat ini udah masuk nih ke sekolah-sekolah di Kota Bandung. Kalau untuk saat ini masih di sekolah SMP negeri, jadi ada 4 SMP negeri yang sudah di sekolahnya diaplikasikan program hebat. Program hebat ini tidak diajarkan langsung oleh tim program hebat, salah satunya saya tim program hebat, yang mengajarkan langsung ke siswa-siswa, tapi melalui guru-guru. Jadi, tim hebat akan memfasilitasi dan menjadikan guru-guru ini sebagai fasilitator pembelajaran untuk siswa terkait program hebat ini. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang belum mengetahui tentang program hebat ataupun ingin tahu lebih lanjut, bisa lihat di Instagram hebat, yaitu hebat_unpad. Dan bisa follow juga. Nanti kita akan sharing-sharing tentang informasi yang insya Allah bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu biasanya ada program manajer kami. Jadi kalau saya di sini sebagai asisten penelitinya, saya Fani, lalu juga ada rekan saya, Rizky, di sini sebagai admin. Jadi untuk kakak admin itu dikelola oleh Kak Rizky. Hari ini ada juga Mbak Mawar sebagai project manager dari program hebat. Namun sayang sekali hari ini tidak bisa bergabung karena kebetulan Mbak Mawar sedang ada di luar kota Bandung dan lagi sedang ada agak pelosok gitu ya Bapak Ibu, jadi tidak bisa menyapa Bapak Ibu hari ini. Untuk yang pernah ikut di webinar sebelumnya mungkin kenal ya dengan Mbak Mawar, sudah tahu walaupun mungkin sekolahnya bukan sekolah program hebat. Begitu, jadi saat ini mungkin saya aja menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut, termasuk juga kepada sumber yang sudah hadir. Ada Dr. Siska, Dr. Francisca Handi, spesialis anak yang sudah hadir dan bergabung dengan kita. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Nah, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan peraturan atau ketentuan dari webinar ini. Tuh, boleh Kakak Admin di next slide-nya. Nah, perlu diingat ya Bapak Ibu, pastikan perangkat audio terhubung dengan baik dan terdengar jelas. Jadi nanti kalaupun saya membuka sesi pertanyaan yang langsung, Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada narasumber kami. Supaya bisa bertanya langsung, tentu audio harus jelas ya Bapak Ibu, dan nanti penyampaiannya juga bisa tersampaikan dengan jelas. Lalu peserta diharapkan untuk mengganti nama dengan format nama atau asal sekolah, nama _ asal sekolah. Kalau mungkin ada yang tidak menjadi guru yang bergabung di sini, karena tadi saya lihat juga ada yang dari STBA ya, dari sekolah tinggi, jadi bukan guru, boleh mengganti asal sekolah dengan instansinya. Lalu selama acara berlangsung, dimohon mikrofon peserta untuk dinonaktifkan atau di-mute supaya bisa berjalan dengan kondusif ya. Dan jika ada pertanyaan saat narasumber sedang menjelaskan, peserta dapat mengajukan melalui chatroom. Jadi boleh ditulis di chatroom ya Bapak Ibu pertanyaannya. Kalau nanti saya membuka sesi tanya jawab langsung, baru Bapak Ibu boleh bertanya secara langsung. Tapi ketika sedang ada penyampaian dari narasumber, silakan pertanyaan diajukan melalui chat. Lalu peserta juga diharapkan mengisi daftar hadir pada link. Di sini ada linknya, tapi nanti juga dari admin akan share di chatnya, di chatroom ya. Silakan klik Bu untuk diisi. Bisa juga di yang sudah saya share di grup WhatsApp. Begitu. Selanjutnya Kakak admin, slide selanjutnya. Nah, setelah selesai penjelasan materi, nanti akan diberikan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Ini yang saya tadi bilang, Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk bertanya langsung, tapi juga nanti tidak langsung mengaktifkan mikrofonnya, tapi menggunakan fitur raise hand dulu, nanti saya tunjuk, jadi baru diaktifkan
mikrofonnya begitu. Dan di akhir acara Bapak Ibu karena supaya acara ini bisa lebih baik lagi dimohon untuk mengisi evaluasi terkait acara ini. Dan juga nanti setelah Bapak Ibu mengisi lembar evaluasi ini, nanti akan mendapatkan e-sertifikat. Jadi sertifikat akan dikirimkan melalui email. Jadi mohon emailnya nanti diisi dengan benar. Seperti itu, peserta juga diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman dan menghargai pendapat pandangan orang lain. Baik, seperti itu ketentuannya. Nah, tanpa berlama-lama, mungkinnya Bapak Ibu, saya akan mengenalkan dulu. Jadi kita mau langsung aja nih ke sesi utamanya kita. Saya akan mengenalkan dulu narasumber kita. Dr. Siska sudah di sini ya? Sudah bergabung? Halo dok, saya ingin memastikan dulu. Sudah, Mbak Fani. Oh sudah, iya oke dok. Saya perkenalkan dulu Dr. Siska, Dr. Francisca Handi Agung, spesialis anak. Beliau ini menempuh pendidikan dari mulai S1 program yang sedang berjalan saat ini itu di Universitas Indonesia, Fakultas Kesehatan di Universitas Indonesia. Lalu juga banyak sekali training dan course dan juga pendidikan terkait dengan anak dan remaja yang sudah Dr. Siska ini jalani ya dari mulai 2007 hingga 2019. Ada juga di dalam dan luar negeri. Lalu juga pengalaman kerjanya saat ini Dr. Siska dari mulai 2013 sampai saat ini menjadi dosen di Departemen Anak Fakultas Kedokteran di Universitas Pelita Harapan. Lalu juga pernah sebagai National Professional Officer for Child and Adolescent Health di WHO Indonesia. Banyak sekali juga project base terkait dengan kesehatan dan remaja, jadi sangat mengetahui banget ya dok, kayaknya ini pengalaman dengan remajanya banyak banget penelitiannya, dan juga sekarang juga aktif di isu mengenai anak dan remaja. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Dr. Siska untuk menyampaikan paparannya mengenai gizi dan kesehatan remaja. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Selamat siang, Dok. Selamat siang, dokter. Iya, makasih ya, Selamat Mbak siang, Fani. dokter. Iya, makasih ya kehadirannya. Kita santai aja ya, Bapak Ibu. Silakan loh, mic-nya kalau mau ini langsung dibuka aja ya. Kita santai aja. Kita ngobrol-ngobrol aja. Saya mau ini ya, kan topiknya hari ini kita gizi remaja ya. Gizi remaja. Saya mau share screen, nggak bisa nih? Oh iya, tolong kakak admin dipersilakan narasumber untuk share screen. Saya mau minta tolong Coba Bapak Ibu buka www.mentimeter.com. Kita mau main-main dulu ya. Belum bisa. Kalau susah bisa diklik aja ya Bapak Ibu di chat, udah di-share linknya, langsung diklik www.mentimeter.com. Nggak bisa share, belum bisa share. Saya belum bisa share. Maaf dok, ini sudah sudah di add setting to all participant. Bisa dicoba lagi mungkin dok? Sudah dicoba. Kenapa nggak bisa ya? Oke. Ternyata harus pilih dulu yang mau di-share. Iya, dok. Linknya sudah bisa dibuka, Bu. Ya, siap. Sekarang masukkan kode, udah di mentimeter.com ya. Masukin kode 1596199. Ya.
Ini ceritanya Bapak Ibu sendiri ya, diri sendiri ya. Lagi haus banget. Buka kulkas, adanya teh kemasan dingin. Minum apa enggak minum? Wah, sama nih tiga-tiga nih. Bapak Ibu ada 45. Ayo silakan Bapak Ibu diklik Ya. aja dari chatnya. 1596 199. Ayo, baru 9 orang. Bu, maaf, kodenya berapa, Bu? Maaf, Dok. Kodenya maaf. Yang di atas nih, 1596 199. Silakan lanjut dulu ya. Saya stop dulu share screen-nya. Sudah, Bapak Ibu? Saya lihat kembali. Sudah, Bu. Sudah berapa orang? Wah, hampir sama ya ini ya. Antara yang memilih untuk minum sama nggak minum. Hampir sama. Ya, hampir sama. Sekarang saya pengen tahu. Kenapa? Sorry ya, ini karena pakainya yang gratisan. Nggak Ya. apa-apa, Dok. Tadi, yang jawaban tadi, ya, kenapa? Kenapa tidak? Sorry, ini kenapa tidak?
Yang menjawab tidak, saya pengen tahu kenapa tidak. Di kodenya 6609726. Kenapa tidak? Oh, ini ganti ini lagi ya, Dok ya? Iya, ganti Oke, kode. Karena yang tadi sudah ada 2 pertanyaan yang lain. Kalau yang tadi jawab Kodenya, tidak, Dok? boleh Ya. nggak di-share kenapa tidak? Ya. Kodenya, Dok? 6609726. Sudah bisa? Karena tambah haus, karena mengandung gula, karena tidak suka gula, takut sakit perut. Oke. Nah, takut mimisan. Cari tahu dulu pemiliknya. Ya. Ide yang bagus tuh. Main ambil aja, taunya bukan, nggak boleh sama yang punya ya. Kata tambah haus ya, karena katanya tidak baik ya, tidak suka air dingin ya. Jadi kalau lihat dari sini ada 2 tema ya Bapak Ibu ya. Yang ini ada banyak kata takut nih, takut tidak takut sakit perut, takut tambah gendut karena mengandung gula, suka sesak napas. Jadi Bapak Ibu sudah memikirkan dampaknya apa nih ya kalau aku minum teh kemasan itu. Nah, berikutnya saya ingin tahu yang minum, kenapa iya? Yang iya, kenapa ya? Kenapa minum? Yang tadi memilih iya. Kenapa memilih untuk minum? Karena haus. Sekali lagi. Seger. Ada lagi? Hausnya nggak nahan ya, karena haus. Pokoknya saat itu harus dipenuhi gitu ya. Karena haus banget. Takut dehidrasi. Pengen yang manis-manis ya. Tadi juga itu ya karena kesukaan ya, karena nggak suka dingin gitu ya, nggak suka yang manis-manis ya. Ini adalah pemenuhan saat itu ya. Karena haus ya minum gitu ya. Sama ada juga nih kepinginnya apa. Ya. Ini ilustrasi yang pertama ya Bapak Ibu ya. Saya punya pertanyaan berikutnya nih. Saya balik lagi ke kode yang pertama tadi. Kode yang pertama, saya sudah menyiapkan slide berikutnya nih. Duh, lagi pengen banget nyemil. Sore-sore nih, nggak ada kerjaan. Hujan deres. Ya, kodenya 1596199. Pilih mana ya? Ada ini. Bakwan goreng, anget-anget, panas ya. Di luar hujan. Ke cabai rawit. Ya. Pilihan satunya jambu air.
Pilih mana Bapak Ibu? Susah dok, ini pilihan untuk orang Jawa Barat mah. Senengnya bala-bala, ngemil. Senangnya bala-bala ya. Pas, memang saya sengaja. Yang Betul, menurut dok, saya di rumah pilihan tuh yang orang sulit. Sunda, orang Bandung ya. Dia hobi banget bikin bala-bala. Oke, banyakan yang bakwan goreng, ya. Emang udah paling mantep ya. Saya lanjut dulu aja nih. Pertanyaan berikutnya. Nih, temen yang pas buat makan ini apa? Ini apa Bapak Ibu? Soto ya. Tapi ini ceritanya ini soto apa ini ya? Bukan soto Bandung ya. Kalau soto Bandung teh ada kacang-kacangnya gitu. Iya dok, ada lobaknya kalau soto Bandung. Ada lobaknya, iya. Temennya apa nih teman makannya? Wah, kerupuk emang udah paling pas ya. Selada segar. Oke. Wah, kerupuk melaju. Oke ya. Sekarang saya mau balik ke nanya yang tadi. Kenapanya? Nanti supaya kita juga jadi lebih ini ya. Kenapa? Riset. Ini, siapa yang jawab kenapa bakwan dan kerupuk? Nah, tadi yang buat milih bakwan dan kerupuk, mangga dijawab. Ya. 6609726. Kenapa milih bakwan goreng yang tadi pas hujan-hujan ada bakwan sama jambu air. Terus makan soto, pilih kerupukan sama-sama tinggi nih. Mangga, siapa yang milih bakwan dan kerupuk? Atau juga boleh lah. Kenapa milihnya ini, bakwan, kerupuk? Enam 09726. Karena gurih. Apalagi? Enak. Temen yang pas. Karena biasa ya. Apalagi? Pasangan yang serasi. Oke. Kerupuk dan soto ya. Karena enak. Karena murmer. Betul, kerupuk lebih murah memang ya. Daripada selada ya. Kesukaan saya, kesukaan. Karena mantul. Oke, cocok dengan menu utama. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sekarang saya mau tanya sama yang jawab satunya lagi. Kenapa pilih jambu dan selada? Jadi penjumlahnya
sangat sedikit. Ganti. Coba-coba klik-klik. Oh, ya. Nah, kenapa jambu dan selada? Apa jambu dan selada? Iya, buat yang milih jambu dan selada, tadi kan cemilannya bakwan sama jambu air, gitu kan? Milih mana? Nah, yang milih jambu tadi berapa orang? Cuman ya sedikit. Terus waktu makan soto, milih mana? Kerupuk atau selada? Ya, daun selada tuh. Yang milih selada juga cuma 2. Tapi saya pengen tahu kenapa. Jadi ini pasti sedikit ini. Lebih sehat, pelengkap vitamin. Oke. Sip. Dah, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita tutup Mentimeternya. Saya ke slide ya. Ya. Oke. Dari apa namanya? Pengalaman-pengalaman sebelumnya ya. Selalu ya sebetulnya ya. Kita sehari-hari mah saya yakin ya dari banyak penelitian, nggak usah penelitian lah ya. Saya yakin semua apa namanya? Semua tuh banyak orang yang paham lah. Kalau makan buah, makan sayur itu penting. Makanan sehat itu penting ya. Sayur, buah, lauk pauk yang dimasak dengan cara yang sehat gitu ya. Dan seterusnya, bahwa minum itu air putih ya, ya. Nah, yang menjadi kendala adalah tadi tuh di why-nya tadi. Mudah-mudahan nanti seiring diskusi kita Bapak Ibu bisa membuat kesimpulan sendiri. Jadi apa ya kira-kira yang perlu kita kerjakan ya. Tadi kita berandai-andai bahwa itu adalah Bapak Ibu sendiri ya. Bapak Ibu sendiri ya, Bapak Ibu guru yang apa namanya memilih makanan itu. Nah, sekarang ini kan kita ngomongnya soal remaja nih. Nah, gimana kalau remaja yang memilih itu kira-kira gimana? Saya mungkin ngomongnya soal ininya ya, why-nya dulu ya. Remaja itu siapa sih? Apa sih kekasannya remaja? Ya, di dunia ini cuman yang secara umum kan sebetulnya kayak terbagi jadi 2 doang gitu, anak sama dewasa ya. Tiket masuk mana itu The Ranch yang di Lembang itu kan nggak ada ya, adanya tiket anak, tiket dewasa. Terus tiket masuk apalagi sih kalau di Bandung tuh taman wisatanya kebun binatang. Hah? Farmhouse yang bikin Lembang macet. Oh iya, farmhouse. Farmhouse itu pasti ada tiketnya tiket anak sama tiket dewasa ya. Nggak ada tiket remaja ya. Gitu. Padahal, ya apa sih yang membedakan anak dan dewasa? Anak-anak masih bertumbuh dan berkembang. Sama ya, sebetulnya. Remaja itu, bagi remaja itu anak udah bukan dewasa, belum. Ya, dia ada di tengah-tengah. Jadi sebagian masa anak adalah masa remaja dan sebagian masa dewasa awal adalah masa remaja sebetulnya ya. Itu kan kayak suatu apa namanya? Masa yang berkesinambungan. Jadi di remaja itu juga ada pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Jadi saya senang banget nih apa namanya? Sekarang ini udah banyak ya upaya-upaya untuk memperhatikan remaja ya. Dulu-dulu kan jarang ya. Jadi aku senang Bapak Ibu sekarang kita siang ini bareng-bareng belajar tentang remaja. Karena remaja itu masih bertumbuh dan berkembang. Sama kayak anak ya. Pertumbuhan sih selesai ya. Di umur-umur 18, 19 tahun itu selesai. Tapi perkembangannya belum. Gitu ya. Perkembangan yang akan membuat anak-anak kita mampu membuat keputusan yang baik untuk dirinya. Salah satu ciri dewasa itu ya, mampu membuat keputusan yang bijaksana untuk dirinya. Mulai dari hal yang sepele sehari-hari, pilihan makan. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu, pilihannya tadi sudah kita ketahui ya. Nah, bagaimana remaja yang masih berkembang otaknya nih? Ya,
Itu dari berbagai ilmuwan sekarang kita baru tahu tuh bahwa otak itu baru kelar di usia 24 tahun. Jadi remaja itu sebenarnya sampai dewasa muda di usia 24 tahun ya, 25. Ya. Jadi remaja itu masih tumbuh ya. Karena dia tumbuh, dia butuh sehat, dia butuh makan yang sehat, dia butuh aktivitas fisik dan dia butuh dipantau. Ya. Gimana program UKS di Bandung teh, Bapak Ibu? Jalan, Berjalan so-so? lancar, Dok. Ya, tapi saat ini pandemik, Dok, tidak jalan. Iya, saat So, pandemi. kalau kalau sebelumnya ya, alhamdulillah di Kota Bandung untuk itu berjalan dengan baik rata-rata tiap sekolah. Dok. Alhamdulillah ya. Syukurlah ya, Bandung cukup bagus ya, bisa berjalan ya. Nah ini kan bagaimana anak itu dipantau ya, berat badan, tinggi badan, sama sebetulnya ya kayak balita gitu ya. Kalau balita tiap bulan ya, kalau remaja nggak tiap bulan ya, tiap tahun minimal. Nah ya, keunikan dari remaja, terutama remaja awal, Bapak Ibu ini ada yang SMP ya. Remaja awal itu masih didominasi dengan peristiwa pubertas. Jadi antara 10 sampai 14 tahun ya. Pubertas itu kan pada anak perempuan muncul di secepat-cepatnya umur 8. Jadi SD ya, kelas 3 gitu ya, kelas 2, kelas 3. Kalau anak laki-laki umur 9 ya. Itu dan berlangsung sampai umur 15-16 tahun. Jadi sampai SMP kelas 3 ya atau SMA kelas 1 ya. Kalau anak laki-laki sampai kelas SMA. Pubertas masih berjalan. Nah, masa pubertas itu yang bermakna banget ya untuk remaja ya. Jadi, tapi remaja nggak identik nggak pubertas doang ya. Banyak hal ya, ada remaja lebih dari sekedar pubertas. Tapi pubertas itu merupakan fase yang penting untuk didampingi dengan nutrisi yang sehat. Karena pubertas itu ada fungsi produksinya berkembang ya, karakteristik seksual sekunder ya, tumbuh rambut, bau badan, jerawat, suaranya berubah, ototnya bertambah, itu karakteristik seksual sekunder ya. Habis itu yang sering kali terlupa adalah kenapa nutrisi pada masa pubertas itu penting banget adalah pencapaian tinggi badan dewasa. Kalau pubertasnya ini tidak kita dukung dengan nutrisi yang baik, ya kita bisa anak-anak kita bisa tidak tercapai potensi tinggi badannya. Ya, sama yang paling sering terlupa adalah pembentukan massa tulang. Jadi itu harus didampingi dengan aktivitas fisik yang bermakna, ya. Jadi pembentukan massa tulang itu utamanya di masa pubertas. Ya, kalau udah seumur kita mah kita mau joget kayak apa juga massa tulangnya udah segitu-gitu aja, ya. Modal untuk membentuk massa tulang itu di masa pubertas, gitu ya. Jadi kepentingannya tuh besar nutrisi, sama kayak balita kalau anak remaja, terutama di masa fase pubertas masih bertumbuh dan berkembang ya. Terus sehat. Untuk bertumbuh anak perlu sehat ya. Sehat bukan sekedar nggak sakit, tapi sehat secara biologis, secara fisik, sehat secara psikologis, dan sehat secara sosial. Ya, yang sering jadi tantangan untuk remaja adalah sehat secara psikologis dan sosial. Dan ini sangat berhubungan dengan pola makan. Ya kan Bapak Ibu, kalau kita lagi bete misalnya gitu ya, ada yang kalau lagi bete, waduh jadi semua makanan disikat. Ya, ada yang justru kalau lagi bete enggak mood untuk makan apa-apa ya, jadi nggak mau makan ya. Dan sebaliknya gitu ya, apa yang kita makan itu bisa mempengaruhi mood kita. Nanti saya ada slide untuk itu ya. Ini saya percaya kita semua tahu ya. Saya yakin dan percaya, apalagi kalau program UKS-nya jalan ya. Ini di buku UKS tuh juga ada gitu ya, di Posyandu Remaja ya. Kayaknya Jawa Barat cukup aktif ya, Posyandu Remajanya ada cukup banyak, di Posyandu Remaja juga ada ya. Mana-mana lah kampanye germas ini. Jadi saya sih yakin sebagian besar dari kita itu tahu bahwa makanan sehat itu ya buah dan sayur gitu ya. Komposisinya tuh justru memang lebih baik kalau lebih banyak buah dan sayur. Jadi setengah dalam satu piring, setengah porsi itu adalah buah dan sayur. Ya,
seperempatnya protein, seperempatnya karbohidrat. Ya, sama bahwa makanan minuman kemasan itu nggak baik ya. Nyampah ke badan, nyampah juga ke bumi. Tapi yang jadi tantangan itu lagi ya, balik-balik lagi tadi. Bapak Ibu, ya. Tadi ya tantangannya apa? Karena udah haus ya, memang ada kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu. Adanya teh kemasan, teh dingin. Gitu ya. Sama tantangan lain adalah mungkin selera. Udah tahu nih, jambu itu lebih sehat daripada bakwan goreng, daripada bala-bala. Tapi tadi kan ada ibu yang bilang, susah nih pilihannya buat orang Bandung mah ya. Bala-bala tuh doyan banget. Gitu. Masalahnya selera. Gitu. Terus, apa namanya? Kalau tadi yang terakhir apa? Temennya soto, ya temennya soto tuh temen yang pas itu kerupuk, karena itu kebiasaannya begitu. Andaikan kebiasaannya adalah makan soto itu dengan selada, mungkin akan pilih selada. Tapi balik lagi, kerupuk itu lebih gurih ya daripada daun selada, gitu ya. Jadi saya kalau ngomongin soal gizi, saya nggak terlalu tertarik untuk bahas makan sehat itu kayak apa. Karena yang jauh lebih menantang adalah bagaimana mewujudkan apa yang kita tahu itu jadi kenyataan. Karena secara umum hal-hal yang besar-besar itu kita tahu. Ya, tadi kan jawab yang jambu kan lebih sehat, selalu lebih sehat. Saya rasa kita semua juga. Ya. Ini contoh menu ya. Mahal apa murah nih kalau di Bandung? Lontong pecel, tempe sama pisang. Bening, bayam, pepes ikan, jambu. Kira-kira ini mampu laksana nggak di Bandung? Dok, maaf, ini dokter lagi ngeliatin PPT ya, Dok? PPT-nya nggak muncul karena mungkin harus stop screen dulu, terus ganti screen yang di PPT, Dok. Karena di sini screen-nya masih yang Menti, Dok. Oh gitu, ya ampun, dari tadi kok nggak bilang. Makanya saya bingung gitu, Dok. Ini ada PPT-nya atau enggak gitu. Maaf ya, Dok. Sekarang lihat PPT nggak? Sekarang lihat Menti, masih Menti, Dok. Kok bisa sih? Karena harus stop screen dulu, Dok. Baru nanti diklik lagi yang jadi PPT-nya. Betul. Kenapa tidak bilang? Maaf, Dok, baru nggak. Ini udah? Sudah, Dok. Sudah, ya. Sudah. Aduh, mohon maaf. Ini tadi saya. Ada nih, Dok. Nah. Ya ampun, maafkan. Saya nggak tanya lagi ya. Ini tadi ya, remaja itu siapa ya? Masih bertumbuh dan berkembang. Ya, 10 sampai 24 tahun. Terus pertumbuhan remaja ini ya. Oke. Perlu ini semua ya, di UKS ada. Oke. Ini pubertas. Fungsinya pubertas itu banyak banget. Jadi nutrisi itu harus bagus di masa pubertas. Anak perempuan dari SD sampai SMP. Kalau anak laki-laki dari SD juga sampai SMA ya, lebih panjang anak laki-laki. Anak laki-laki jadi harusnya lebih dipantau ini makannya ya. Sehat itu biologi, psikologi, sosial. Kalau di remaja tuh yang jadi masalah adalah psikologis dan sosial yang terutama ya. Ini tadi ya, setengah piring buah dan sayur. Saya rasa kita semua tahu ya. Tapi susah tuh kesehariannya. Nah, kalau yang ini gimana tadi saya tanya, ini mampu laksana nggak kira-kira di Bandung? Dalam sambal nasi merah Amerika. Kayaknya bisa, kayaknya mampu. Mampu, Pak Cecep ya, mampu sekali, Dok. Iya. Mampu. Bisa sekali. Ya. Nah, tinggal kira-kira kenapa tuh enggak kejadian? Coba ya. Karena banyaknya makanan junk food.
Kenapa, Pak? Mangga kalau mau ini buka mikrofonnya. Karena mungkin faktor kebiasaan juga, Dok. Faktor kebiasaan. Ya. Apa jadi ini ya? Terus. Selera Pak. juga, Dok. Selera. Selera, betul. Ya, selera itu. Selera, kebiasaan. Apalagi, Pak? Adanya banyaknya makanan yang lebih menarik dan Ya, lebih unik. Iya. Betul. Karena Ya. penasaran ingin coba yang baru. Iya, apalagi Iya. anak-anak SMP SMA ya. Betul. Iya. Nah, Terkalahkan coba-coba. sama seblak. sama seblak itu loh. Ya. Cilok sebelah. Banyak makanan siap saji, Dok. Banyak Iya. makanan siap saji itu di mana-mana. Siap Iya. saji langsung banyak Pak Cecep ya. Iya. Cikenan, betul. cikenan. Betul, Kang Cecep. Iya. Terus itu di kantin sekolah ada nggak pilihan yang sehat ini? Ada. Kurang, rata-rata kurang ya. Rata-rata kurang. Kurang, Iya, betul. Buahnya Rata-rata. aja, Bu. Kalau buah Betul. ada Iya. sih, Bu. Buah ada. Iya. Sayur? Jagung ada di saya. Ah. Tapi jasuke. Nah, itu kan campuran, udah campuran. Itu tinggi gula ya. Iya, banyak Tinggi gula. kandungan kimianya, Dok. Banyak kandungan kimia justru. Iya. Iya. Kenapa di sekolah kok makanan sehatnya juga terbatas di kantin sekolah? Iya, karena masih terkalahkan dengan bala-bala dan gehu, Dok. Jadi lagi-lagi balik lagi selera, Iya, kebiasaan ya Pak iya, ya? betul, Iya, betul, Iya. betul. Ya, Dok, Sama. kebiasaan. Nggak usah SMP SMA ya, di tempat saya Fakultas Kedokteran ya. Tadinya yang jual buah ada 3 tempat ya. Yang 2 tutup karena nggak laku. Ya, jangankan anak SMP. Dokter. Dokter saja yang tahu mengenai gizi seperti itu ya, Dok ya. Nah, jadi tentang kita tuh bukan di pengetahuan gitu. Saya Selera. yakin mah tahu gitu. Tapi gimana nih selera? Ke emosi lagi, Dok. kebiasaan, Ya, Emosi. iya betul. Apalagi kita kan sekarang apa ya? Dikepung sama Nah, iklan itu, ya. Betul, betul. Ya, iklan. Terus Iya. GoFood, GrabFood Betul. ya. Gitu. Kali mbok-mbok pecel gitu Ya. nggak ada yang masuk GrabFood ya. Ya, tukang buah, tukang jual rujak gitu nggak masuk di GrabFood. Jadinya itu deh ya. Jadi balik lagi sih nanti Bapak Ibu ya balik lagi ke kita ya, kita maunya gimana. Betul. Ini aktivitas fisik juga kita semua tahu. Tapi mana Bapak Ibu susah ya, susah. Siapa di sini yang sama tiap hari ya nih usia kan 1864 lah ya. Nggak ada yang di bawah 17 tahun kan di sini? Ya, nggak ada. Saya 17 tahun plus. 17 tahun plus 20 tahun pengalaman ya, Bu. Betul. Iya nih. Danila sakit. Harusnya 30 menit per hari, 5 hari seminggu. Oh, tidak selalu tiap hari, Dok. Iya, ya. Susah emang ya pola hidup Iya. sehat itu. Tiap hari jalan. Oh iya, bagus Pak kalau tiap hari bisa jalan. Iya, jadi kayak mesti menciptakan rutinitas yang kita harus kerjakan sehingga pola hidup sehat itu tercapai. Gitu nggak ya? Iya, Dok. Kan si Bapak tadi jalan dari mana ke mana, Pak? Ya, dari rumah ke sekolah, Dok. Saya selalu jalan. Dari rumah. Wah, Dari Saya selalu rumah. jalan. biasanya juga dari kamar ke kamar mandi, Dok, atau ke dapur. Dari rumah ke sekolah sengaja, Dok, jalan kaki. Kurang lebih 1,5. Wah, bagus tuh, Pak. Ya, jadi kadang-kadang kita harus emang dengan sengaja menciptakan situasi sehingga akhirnya pola sehat itu terpenuhi gitu. Gitu. Ya, jadi makan juga gitu ya. Makan tapi lebih susah. Kalau saya dibanding aktivitas fisik, makan itu lebih susah. Ya, aktivitas fisik mungkin kalau anak-anak tuh ya, mereka suruh tiktokan gitu ya, 30 menit gitu ya. Suruh
apa ya, masih lebih bisa itu untuk aktivitas fisik. Tapi untuk pola makan itu tantangannya lebih banyak. Ya. Ini ada pola pertumbuhan ya, anak remaja itu perlu dipantau ya. Ya kalau di buku kan ada bukunya ya, mereka punya buku rapor kesehatanku ya. Nah, itu harusnya kurvanya mereka tuh harusnya sejajar tuh dengan garis kurva yang lain ya. Gitu. Nah, jadi apa namanya? Pola makan kita yang memang secara kebiasaan itu ya, seblak, cilok, bala-bala, dan lain-lain itu udah berakar, maka kita panen apa Pak, Bapak Ibu sekalian? Kita panen apa nih? Penyakit. Penyakit ya. Apa sih yang paling membebani BPJS? Jantung, Biasanya kolesterol. Nah, iya betul. Berhubungan dengan Diabetes. kolesterol, darah Diabetes. tinggi. Penyakit mah itu wae ya. Sekitar kita kan. Si ini stroke. Darah Si tinggi, ini stroke, iya. kencing manis. Si ini kemarin Diabetes. serangan jantung. Ya kan? Jantung, ya. Kan itu lebih terkenal ya daripada apa misalnya ya sekarang lagi COVID sih ya. COVID jadi penyakit infeksi jadi naik daun lagi nih ya. Tapi sebelum COVID kan yang lebih banyak sebetulnya itu, dan itu salah satu yang bikin BPJS bangkrut. Gitu, Bapak Ibu. Ini otak ya. Otak itu kita baru tahu nih, baru sekitar 15-20 tahun terakhir lah. Bahwa otak itu masih berkembang terus sampai usia 24 tahun. Nah, ini si otak remaja ya. Yang berkembang paling terakhir di remaja tuh yang otak paling depan nih Bu, Bapak. Otak paling depan ini adalah pusat berpikir rasional, pusat pengendalian diri, sebab akibat ya, yang buat ngerem. Nah ya, ini ada otak bagian tengah namanya limbik. Otak bagian tengah ini pusat emosi, pusat kreatif, pusat keberanian ya. Di remaja yang merah ini si limbik udah lebih berkembang, udah lebih maju ya. Udah lebih jadi ya. Yang ini yang kuning prefrontalnya teh belakangan. Jadi itulah kenapa ya remaja itu lebih emosional, lebih kreatif juga, lebih berani nyoba macam-macam ya, nyobain rokok, nyobain makanan-makanan baru ya. Dia senang sama sensasi-sensasi baru. Ya. Sebenarnya remnya belum. Nah, untuk makan tadi kita aja milihnya yang nggak sesuai sama pengetahuan kita. Ya kan? Kita tahu jambu lebih sehat daripada bakwan jagung, bakwan goreng. Ya, kita tahu itu selada lebih sehat daripada kerupuk. Tapi kebiasaannya udah kayak gitu. Ya, senangnya gitu, pasnya gitu. Apalagi hujan-hujan, anget-anget makan soto, anget-anget ya, pakai kerupuk, aduh kayaknya enak banget ya tambah sambel. Udah. Nah, gimana remaja yang pusat berpikir rasionalnya, pengendalian diri masih kurang. Jadi perlu ekstra upaya lagi. Ya. Ini paling heboh itu remaja pertengahan, SMA. Ini ada guru SMA kan? Apa SMP semua? Ada SMA-nya sih dok, ada yang daftar, ada yang masuk. Campur, Bu Dokter. Ya. SMA itu sebenarnya masa yang paling menantang ya daripada rentang masa remaja lainnya. Dibanding anak SMP, dibanding anak kuliah, ya SMA tuh yang paling besar perbedaannya antara si limbik sama si itu ya. Nah ini tadi tuh ya, kalau anak remaja udah dia memang emosional karena perkembangan otaknya, habis itu makanannya junk food ya, burger, kentang goreng ya, Coca-Cola, manis-manis ya. Dia lebih mood swing ya. Ekses dari gula ya, lemak, tinggi kalori ya, terutama lemak trans ya. Lemak yang bersifat karsinogenik ya, kanker. Itu sebelum jadi kanker nanti di kemudian hari dia ngerusak mood tuh. Ya.
Kopi juga ya. Sekarang kan kopi-kopi merajalela ya. Janji jiwa ya, lain hati apa itu ya. Di Bandung juga kan ya. Kopi-kopi bertebaran ya. Jadi sama. Jadi ya, bandingkan kalau pilihan makanan kita itu kadang-kadang emosi kita menentukan makanan dan makanan juga mempengaruhi emosi. Nah, ini yang gini ya kalau di remaja ya. Rokok, alkohol, makanan tinggi lemak, gula itu bisa menyebabkan kematian sel otak lebih banyak, gangguan perkembangan otak. Remaja teh masih berkembang fungsi otaknya. Remaja itu akan banyak yang rontok memang. Tapi karena proses efisiensi ya. Tapi kalau dia juga terkena perilaku yang berisiko, yang rontok jadi terlalu banyak ya. Nanti otaknya jadi sepi. Nah, ini ya. Ini yang paling besar nih. Balik lagi sih. Apa ya? Yang apa? Udah tahu nih stroke itu aduh sengsara lah kalau punya keluarga yang sakit stroke kan bolak-balik ke rumah sakit ya. Sakit jantung, sakit kanker ya, diabetes. Bolak-balik ke rumah sakit, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, minum obat pagi, siang, sore, malam gitu ya. Semua serba batas ya, habis uang buat ongkos ya. Tapi toh kenyataan ini tidak juga mengubah perilaku kita, tidak juga mengubah pola konsumsi masyarakat harian kita. Ya, konsumsi buah dan sayur di Indonesia yang sesuai dengan rekomendasi itu dari data Riskesdas nggak lebih dari 20%. Ya, macam-macam ya, kita kan variasi sekali ya, ketersediaan, biaya dan sebagainya macam ya. Padahal di remaja itu kalau kita bisa ngubah ya, remaja itu jadi ini kan bayi ya, postnatal itu bayi ya, udah lahir ya, antenatal itu masa hamil. Perikonsepsi ini sebelum terjadi konsepsi ya, baru menikah mungkin ya. Remaja tuh masa prakonsepsi nih, pubertas ya. Di sel kita tuh ada yang namanya gen. Gen nggak bisa berubah. Tapi di sekitar gen ada yang namanya epigenetik, bulat-bulat ini. Epigenetik ini sangat bisa diubah. Ya. Epigenetik ini kalau si remaja ini kena obesitas, dia anemia, dia kena adiksi ya. Gula terhadap makanan manis itu juga bersifat adiktif ya. Dia depresi, dia hamil ya. Kebayang nggak ini kualitas sel sperma di remaja laki-laki dan kualitas sel telur di remaja laki-laki yang akan membawa gen untuk anak mereka kelak. Ini kualitas seperti apa? Ya. Dia epigenetiknya akan berubah, akan membawa sifat-sifat yang jelek. Tapi sebaliknya epigenetik itu bisa kita ubah. Ya, kita tergantung lingkungannya, makan sehat, lingkungan yang baik, ikut kegiatan yang keren-keren. Ya, sehingga kualitas sperma dan sel telurnya baik, sehingga nanti kelak mereka itu. Jadi kalau kita investasinya benar nih untuk masa remaja, kita akan dapat dewasa yang sehat dan kelak akan lahir anak-anak yang lebih sehat. Nah, sekarang balik lagi nih ke menti lagi. Sekarang mari kita sama-sama, Bapak Ibu, kelihatan layar saya? Blank, Dok. Nggak ada. Nggak nampak, Dok. Nggak nampak, Dok. Belum nampak, iya. Dok. Oke, kita balik lagi ke menti. Coba. Sekarang, apa ya? Apa saja kendalanya? Tadi kita sudah diskusikan. Kita mau buat resumenya. Apa aja kendalanya? Kesulitan makan sehat. Selera tadi. Apa? 3302, 326. Enggak, kita brainstorming di sini, Bapak Ibu. 3302, 326. Dari tadi kita ilustrasi di Mentimeter. Kita udah diskusi. Apa aja nih? Kalau untuk remaja,
Kira-kira kendalanya apa aja? Kita inventaris. Di sekolah apa kendalanya? Di rumah kira-kira apa? Silahkan. Tiga 326. Ya, udah banyak ini ya. Tren di remaja, tidak enak, jadi selera, banyak jajan, ya. Praktis ya, kali jajan tuh praktis. GoFood juga praktis. Nggak suka ya, selera ya, tren. Ortu tidak paham, pemahaman dan pengetahuan. Jadi sebetulnya nggak banyak ya soal pemahaman ya, lebih banyak karena tren tuh ya, junk food, praktis, selera, ya, komitmen, mau yang gurih, ortu tidak paham, ibu jarang masak. Kalau ibunya jarang masak, bapaknya bisa masak dong ya. Ya, bapak-bapak di Bandung masak nggak sih? Apa yang masak ibu-ibu? Kadang-kadang, Dok. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Iya, kita kesetaraan gender, jadi bapak-bapak juga harus bisa masak ya. Kita ajak nih anak-anak remaja kita cowok-cowok masak, masuk dapur. Kalau masak itu soft skill ya, semua orang harus bisa. Sekarang yang kedua, sekarang sama-sama nih, kita udah tahu nih, karena selera, karena junk food, karena tren, karena mau yang praktis. Terus apa yang mesti kita kerjakan ya? Di sekolah ya, karena Bapak Ibu kan boleh lah di rumah juga kan Bapak Ibu setting standar di rumah makanan ya. Sama kalau di sekolah. Kira-kira apa yang bisa kita kerjakan ya supaya ya mungkin tidak ideal tapi bisa ada perubahan lah gitu. Tadi waktu saya tampilin menu-menunya kan, contoh menunya kan sebetulnya ada ya, mampu laksana. Gitu. Disiapkan kantin sehat, betul banget Bapak Ibu. Jadi dari penelitian kualitatif itu, selalu isu nomor 1 adalah ketersediaan.
Yang tersedia apa? Kayak tadi, kayak si lagi haus banget buka kulkas adanya teh kemasan. Anda yang tersedia adalah semangka segar, Anda yang tersedia adalah air putih, ya pasti diambil. Gitu kan? Adanya teh ya diambil teh. Ini nomor satu tuh ketersediaan. Kalau anak-anak remaja ini. Yang menyediakan kan kalau di kantin sekolah kan bukan mereka ya. Tapi pihak sekolah, bagaimana pihak sekolah mengelola kantin sekolahnya. Ya, kalau dia bawa bekal ya balik lagi ketersediaan. Kalau dia disediakan sama orang tuanya. Tapi kalau yang dibawa bekalnya nasi sama nugget, ya, bawa bekal, ya kalau bekalnya sehat, jadinya sehat. Ya. Oke. Menu bervariasi ya. Disajikan beragam, disediakan oleh ortu. Jadi isu paling besar di remaja itu ketersediaan. Nah, balik isu dari ortu untuk menyediakan apa? Dari sekolah untuk isu untuk menyediakan apa, Bapak Ibu? Saya stop share ya. Enggak, kita diskusi aja Bapak Ibu sekalian. Ya, paparannya sudah selesai. Saya kembalikan ke moderator, kita diskusi bebas aja kalau saya mah. Karena kalau itu tadi balik-balik lagi. Makan itu saya rasa prinsip-prinsipnya kita tahu lah ya. Mungkin hal-hal detail perlu ditambah pengetahuan ya tentang orang tua. Misalnya tadi ya soal lemak trans, kandungan gula, makanan kayak apa yang tinggi gula garam. Tapi basically saya yakin semua orang tuh tahu kalau ikan pepes lebih sehat daripada ikan goreng. Ya. Tapi balik lagi, dari kesehariannya kita kebanyakan makan ikan goreng, bukan ikan pepes ya. Baik, Nah, Dok. enggak. Mungkin kita buka dulu, ada yang mungkin ingin bertanya, Bapak Ibu, boleh pertanyaan diajukan secara langsung, jadi biar kita, tadi seperti kata Dokter Siska, mengajukan pertanyaan secara langsung. Ibu Santi Mala. Bu Santi. Terima kasih. Ya, mangga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa yang dipaparkan sama dokter tadi kayaknya suatu hal yang sangat amazing banget buat kami, apalagi para ibu-ibu, Dok. Biasanya paling seneng ya masalah diet tuh dibicarakan, Dok. Kemudian ini kalau kita melihat tren makanan, terus kebiasaan, apalagi sekarang dengan IT, semuanya itu menggunakan IT termasuk pesan makanan. Tadi Ambu dari 7 saya baca setiap hari selalu katanya gitu. Nah, yang saya tanyakan di sini Dok, apakah hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Kalau melihat dari topik hari ini yang dibicarakan. Hanya itu aja dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bu Santi, maaf. Silakan Dok, ingin menjawab. Punten Ibu. Apa, makasih. Iya, jadi kalau saya langsung jawab aja ya. Balik lagi sih Bu Santi, maunya bagaimana? Makan untuk hidup, apa hidup untuk makan? Tentu kan yang baik kan apa namanya? Makan adalah sarana hidup ya, sarana kita bisa hidup ya. Kalau makan jadi tujuan kita adalah hidup, tentu kita akan bisa memilah tuh ya. Tapi apa namanya? Sebetulnya it's okay juga untuk hidup hidup untuk makan. Jadi apa namanya ya? Apa namanya?
gini, kita tidak fokus pada makanannya juga, tapi itu kan remaja itu kayak ini untuk semua ya. Kemarin itu saya berdiskusi. Kita sering lupa dengan relasi yang dengan orangnya, dengan relasi yang kita punya. Ini si anak gitu ya, awalnya balita ya, anggaplah balita. Kalau balita itu ya nggak mau makan kan dipaksa gitu ya, dijejelin, dicekokin gitu ya. Dulu tuh saya tuh dulu susah makan sama ibu saya dan saya terngiang-ngiang selalu kata-kata ibu saya, nanti mama cekok. Ya. Karena dia kira itu tuh makannya. Yang penting rasinya dan sebetulnya jadi makan untuk hidup, tapi dengan hidup kita beraktivitas, kita berrelasi, makan itu bisa kita gunakan untuk kehidupan itu bisa kita gunakan untuk memilih makanan yang lebih sehat ya. Kita mengelola hidup dengan baik, tapi kita juga makan bisa punya pilihan yang baik. Anyway, tapi kita sih nggak perlu berputar di situ, tapi kayak gimana kita bisa merealisasikan tuh ya hal-hal ideal yang kita paham. Ini di atas ini ada banyak pertanyaan nih ya. Ini nih ya. Nih, tips diet yang manjur buat saya. Gagal aja diet. Janji jiwa mantap jadi pengen ya. Jadi ini isu yang sering kali muncul ya. Mau diet. Dietnya mau manjur. Jadi kita memang selalu punya kecenderungan untuk mencari jalan pintas. Padahal untuk makan tadi Bapak kalau kita lihat lagi tadi menunya ya, menu sayur bayam, jagung, buahnya semangka itu. Dan variasi yang lainnya dikerjakan setiap hari. Itu kan sebetulnya nggak bisa pintas memang. Jadi memang manusia itu cenderung cari yang praktis. Tapi sebetulnya itu bukan hal yang memang bisa praktis gitu. Kayak saya kepengen ya cita-cita ya jadi guru gitu. Kan perlu perjuangan untuk jadi guru. Sama sih sebetulnya untuk sehat ya memang perlu perjuangan gitu. Dan kalau kita tuh nggak ada jalan pintas untuk ke sana, nggak bisa. Memang butuh pembiasaan. Nah, tapi balik lagi, kalau tadi kan misalnya ada soto, paling ada kerupuk sama selada, milihnya kerupuk. Karena udah biasa. Andaikan kebiasaan yang dibangun itu adalah selada, ya, misalnya kita di mana-mana di tiap warung soto itu adanya selada, bukan kerupuk, otomatis kita akan makan selada tanpa harus merasa itu sesuatu yang diupayakan gitu. Pada satu saat nanti makan sehat itu akan menjadi hal yang praktis. Kalau kita sudah mengembangkan cara-cara untuk membuat itu terjadi. Jadi kayak tadi Bapak yang jalan kaki ke sekolah gitu kan, sengaja tuh, entah mungkin milih sekolah yang cuma 1,5 kilo dari rumah, atau waktu itu udah dapat sekolahnya terus beli rumah yang dekat, tapi itu adalah upaya sengaja. Iya, dok, sengaja memang. Iya. Untuk itu. Untuk jalan dok dari rumah ke sekolah. Karena di sekolah kan susah untuk berolahraga minimal. Iya. Jadi otomatis tiap hari begitu ya Pak. Sekarang gimana nih? Supaya otomatis tiap hari itu kita makan sehat tanpa kita harus bersusah payah. Maksudnya sehat itu menjadi praktis di rumah kita. Saya juga nggak punya waktu banyak gitu kan. Tapi setiap hari, setiap kali makan, udah pasti ada.
Kalau disengaja itu kan berarti direncanakan ya. Jadi balik lagi sih ya, bagaimana perencanaan kita untuk makan. Kalau kita menganggap ini adalah suatu hal yang penting, ya, jadi guru itu buat saya penting banget. Aku pengen jadi guru. Kan kemudian segala upaya kita lakukan. Oh ya, aku mesti masuk sekolah kuliah di IKIP. Saya mesti untuk bisa di IKIP, saya mesti ini, mesti belajar ini, mesti gini. Gitu. Sama pengen sehat, untuk sehat aku harus gini, harus gini gitu. Jadi spirit itu harus sama, itu kan juga long term ya, sama ini juga nggak bisa praktis, tapi ketika kita sudah membuat perencanaan itu jadi otomatis akan menjadi praktis buat kita. Jadi gitu ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Diet yang sehat itu seperti apa, terutama untuk remaja? Ada yang mau jawab, Bapak Ibu? Kalau dari tadi paparan kita, diskusi kita. Untuk Bapak Ibu yang mau jawab, langsung diaktifkan saja mikrofonnya, Bapak Ibu. Mangga. Mangga. Bisa. Bisa ikut. Iya, silakan. Semoga nggak bosan teman-teman ya. Ini kalau saya melihat dari anak-anak, memang mereka lebih senang makanan yang cepat saji. Mungkin ada beberapa faktor. Kalau menurut saya sih ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka seperti itu. Pertama, dari kecil sudah dibiasakan sama orang tua dengan makanan-makanan dengan merek tertentu yang sudah siap saji seperti itu, dikarenakan kesibukan orang tua di pekerjaan, kemudian akhirnya anak itu kan menjadi habit gitu loh, jadi habit ketika sudah besar dia pas mereka mengenal lingkungan luar yang dilihat makanannya tuh banyak yang yang mengundang selera. Kalau dilihat dari sisi kesehatan, segi kesehatan itu jelas kurang sehat. Pemenuhan gizinya juga mungkin dari sisi gizi mungkin ada, tapi tidak sesuai dengan makanan sehat yang seharusnya dikonsumsi pada anak tersebut. Nah, karena habit inilah jadinya mereka makin besar ketika remaja, mereka juga bersosialisasi, suka hangout sama teman-teman, nangkring, duduk di tempat, mencoba menu-menu yang baru. Nah, makanya saya tadi tanya sama dokter, apakah makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Kalau melihat dari gaya ini, saya bilang hidup untuk makan, karena mereka akan mencoba menu-menu yang baru tanpa melihat dari sisi kesehatan. Paling itu aja, Dok. Terima kasih. Makasih, Bu Santi. Jadi, tadi kan banyak ya sebenarnya permasalahan di remaja ya, anak-anaknya sebenarnya nongkrong-nongkrong, orang tuanya juga mungkin nggak sempat masakin, nggak disediakan, nggak dibiasakan. Jadi, kalau saya mungkin, gini Bu, ini kan menanggapi pertanyaan Pak Cecep, makan yang sehat itu seperti apa? Gitu. Jadi, kalau kita ini ya, tadi kan, wah, gizi seimbang, harus setengahnya buah dan sayur gitu ya, camilannya tidak boleh tinggi gula, garam, lemak gitu. Nanti kita kita akan merasa, aduh nggak mungkin deh, putus asa. Tapi coba di list tadi ya, misalnya anak kita itu sehari-hari satu belum makan buah setiap hari. Dua, dia jajan di sekolah, jajannya cilok gitu ya. Terus buat apa lagi? Buat perilaku makan daftar perilaku makan yang perlu diperbaiki. Oh, ininya begini, ini begini. Sayur masih nggak mau. Camilannya kue-kue, macam-macam, silakan aja. Lalu pilih aja, pilih satu-satu, pilih yang paling gampang untuk diubah dulu. Camilan dulu nih,
Jadi saya tidak, maksudnya pengetahuan itu oke, tapi kita tidak ngomong soal bagaimana pola makan yang sehat secara detail, karena saya sebetulnya yakin saya kalau konsep gizi seimbang itu banyak orang sudah tahu. Tinggal ya itu dia tuh, misalnya oke, suka pesan GoFood. Ya udah, pesan GoFood-nya tadinya seminggu 3 kali. Bagaimana supaya ini jadi seminggu 1 kali aja? Gitu. Praktis-praktis aja ininya. Ya. Orang tuanya sibuk bekerja nih, pertanyaan yang lazim ditanya. Orang tuanya sibuk bekerja, sehingga anak-anak remajanya tidak pernah makan makanan sehat. Ya, balik lagi sih, itu tadi topik makan sehat ini mesti jadi satu hal yang memang penting. Kalau orang tuanya nggak nganggap itu penting, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena ketika orang tua udah menganggap itu penting, kalau kita nganggap itu penting, kayak tadi penting, jadi guru itu penting buat saya, kita akan mengupayakan itu ke sana. Sekarang balik lagi, kalau bagaimana ya caranya supaya kita tuh bisa menganggap makan itu penting, itu setiap hari masuk ke dalam badan kita. Nah, setiap orang mungkin akan beda-beda tuh, bagaimana caranya supaya bisa menganggap makan itu penting. Gitu, karena balik lagi, mesti perencanaan. Kalau emang sibuk bekerja, ya berarti mesti punya perencanaan yang baik. Entah setiap minggu duduk bareng sama anak, ayo kita bikin menu ya bareng-bareng. Senin kita mau masak apa? Selasa apa? Rabu apa? Anaknya udah remaja, udah gede. Ajak dia ke pasar, ajak bareng-bareng. Itu pentingnya. Anak tadi kan sistem limbiknya udah berkembang, tapi prefrontal cortex, perencanaan, kemampuan merencanakan, kemampuan mengendalikan diri itu belum berkembang. Nah, ini kesempatan kita nih di masa remaja, kita mengajak anak kita membuat perencanaan. Yang paling gampang aja, merencanakan makan. Tiap hari kita makan, tapi kita nggak pernah punya rencana buat makan. Kita kalau mau pergi ke Ancol, gitu ya, atau ke Bandung, orang Jakarta pergi ke Bandung, orang Bandung pergi kemana, ke Lembang, mana kan kita pasti rencana tuh. Yang buat sesekali itu. Tapi yang buat setiap hari masuk ke badan kita nggak buat rencana. Jadi yang seketemunya, yang seleranya. Jadi memang nggak praktis di awal, di saat ini ya. Tapi ketika itu sudah jadi habit, itu akan jadi terasa praktis. Udah biasa. Tapi ya itu lagi, balik lagi, untuk mengawalinya ya butuh itu menjadi satu hal yang terngiang-ngiang di telinga. Biasanya tuh dari itu mesti kalau mungkin ada keluarga yang sudah kena stroke, melihat sendiri bagaimana susahnya orang diabetes mellitus, bolak-balik ke dokter dan sebagainya ya, apalagi di masa COVID kayak gini, ke rumah sakit, serem dan sebagainya gitu. Itu biasanya driven-nya lebih besar. Tapi masa iya kita mesti mengalami sendiri atau mengalami keluarga yang seperti itu? Enggak, Bapak Ibu? Dok, apakah dokter masih punya waktu? Mohon maaf ya Bapak Ibu, karena kemarin sempat tanya ke dokter, katanya ada keterbatasan waktu dari dokter Siska. Tapi ya, apakah kita masih akan lanjut bahas pertanyaan atau gimana nih dok? Saya ada waktu sampai jam 2, ini masih 6 menit lagi ya. Ya, boleh. Ini ada pertanyaan lagi sih dok, dari beberapa pertanyaan dari chat. Kalau dari chat ini ada yang nanya mengenai gimana caranya ngukur takaran sendok, ngukur gizi dengan takaran sendok atau yang umum dari Bu Idah Roshidah. Iya. Itu gimana dok? Kalau dibuat praktis aja sih, kita nggak mungkin lah ngukur-ngukur takaran gitu ya. Ya ada sih patokannya, misalnya kayak gula. Gula itu secara takaran panduannya WHO tidak lebih dari 6 sendok teh sehari. Ya. Sementara kita tiap hari makan nasi. Betul. Nasi itu gulanya udah banyak. Bagaimana kita mau nyendokin 6 sendok teh, 6 sendok gula sederhana ya, gula pasir itu setara dengan berapa nasi ya? Pusing. Ya.
Jadi kita make it simple aja. Nah, pokoknya gimana caranya sekarang setiap kali makan harus ada buah dan sayur. Ya, bertahap aja dulu. Jadi dibuat list dulu. Aku itu yang sepemahaman kita dulu aja. Yang kita tahu tidak sehat itu apa? Dari yang kebiasaan kita sehari-hari. Buat listnya dulu. Ya, habis itu satu-satu. Oh, aku mau nyoba yang ini dulu. Nggak usah hilang sama sekali. Jadi yang tadinya misalnya setiap hari, misalnya makan gorengan setiap hari, lauk selalu digoreng tiap hari. Kita tahu gorengan itu nggak sehat. Ya, tadi ya bala-bala, suka banget orang Bandung bala-bala. Sekarang gimana ya? Bala-balanya seminggu 3 kali aja dulu. Ya, jadi nggak usah mikirin takaran, nggak usah mikirin konsep sehat seperti apa. Yang kita tahu dari keseharian kita apa yang kurang baik, dibuat daftar, pilih satu-satu, turunin pelan-pelan. Gitu. Nah, ini apa lagi nih? Ya, tadi udah ya kalau tentang sayur buah mempengaruhi psikologi dan sosial. Iya, tadi kan mempengaruhi mood ya. Kalau mood kita terpengaruh, mood kita jelek, mood swing-nya jelek, tentu relasi dengan sekitar kita, dengan diri kita sendiri jadi jelek ya, otomatis sosial ya. Gagal aja program dietnya, yaitu itu balik lagi ya. Jadi obesitas, kegemukan di panduan itu keberhasilannya itu bukan turunnya berat badan, bukan Bapak Ibu. Keberhasilan dari sebuah program obesitas ya, program penanganan kegemukan adalah perubahan perilaku. Karena kita bicara jangka panjang, kita bicara upaya yang harus dilakukan terus-menerus setiap hari. Ya, syukur-syukur beratnya turun. Ya, tapi kalaupun tidak turun, kalau pola makannya udah sehat, ya, biomarker ya, lemak, kadar karsinogenik, kadar apa itu akan dengan membaik gitu. Jadi resiko kita untuk mengalami penyakit-penyakit yang tadi itu akan juga ikut menurun. Gitu, despite nggak tergantung dari berat badan kita bagaimana. Tapi benar-benar targetnya adalah perubahan perilaku. Nah, masalahnya adalah kalau udah program diet, ya, yang penting saya minum Herbalife setiap hari ya selama 3 bulan, atau saya apalah gitu ya, hanya makan buah kalau malam gitu ya. Kalau udah itunya program diet, maka kemudian waduh kok berat badan, jadi melihatnya jadi ke sana gitu. Tapi kalau enggak, saya tuh berubah perilakunya. Fokusnya di perilaku aja. Oke, tiap hari udah makan buah belum? Aku hari ini udah makan buah belum ya? Aku hari ini makan, kok nggak ada buahnya ya? Kok nggak ada sayurnya ya? Aku harus makan buah, harus ada sayur, harus ada buahnya. Gitu maksudnya, kita fokusnya di perilakunya, bukan di makanannya dulu. Ya, bukan di dietnya, tapi bagaimana habit kita bisa berubah. Gitu. Ya. Gimana mengatasi remaja yang punya kebiasaan makan banyak dan junk food, nggak suka sayur dan buah? Baik lagi ya, kita ajak dia berencana. Kita yang orang dewasa di rumah, kita sudah punya kebiasaan makan yang baik atau belum? Ya, remaja kan belum punya duit ya. Dia beli junk food kan duit kita, duit orang tuanya. Nah, gimana kita udah mengajari pengelolaan keuangan belum sama anak kita? Kenapa dia jadi beli junk food? Ya, itu balik lagi sih ya ke parenting secara keseluruhan. Kitanya juga harus berubah dulu. Kita harus bisa menolong diri kita sendiri dulu. Kan kayak di pesawat ya. Kalau ada apa-apa, kita harus kasih oksigen ke diri yang dewasa dulu, harus kasih oksigen ke dirinya dulu. Baru dia nolong anaknya. Ya. Tapi sama, kalau perilaku makan kita masih berantakan, terus kita mau ngajak anak kita ya nggak bisa. Beres dulu perilaku makan kita. Otomatis tuh kalau kita beresin perilaku makan kita, pasti settingan di rumah berubah. Ya, tinggal kita ngajak anak kita untuk berubah. Sama-sama ya. Tidak suka sayur dan buah. Ya. Kalau disediakan makan sehat, malah tidak makan. Ya, it's okay. Tahan berapa lama sih nggak makan? Iya, betul. 3 hari. Nggak apa-apa, nggak akan pingsan. Ya, apalagi anak udah gede, ya.
Kalau dia lapar banget, dia teler, lemes, dia pasti dia makan. Tenang aja, ya. Saya ke anak balita yang susah makan aja, saya sering, anak itu harus kenal konsep lapar, ya. Itu. Tapi kita nggak bisa ngelakuin, jadi anak kita itu harus kita ajak dalam proses kita berubah. Kita sama-sama ya, Dek. Bapak juga nggak bisa nih. Ini, Bapak juga perlu diingetin nih sama adik. Jadi sama-sama aja si anak remajanya juga bisa ngingetin kita. Kita nggak mau anak kita makan Indomie gitu ya. Ya udah kita jangan sediakan Indomie. Terus saling mengingatkan. Kemarin saya pernah dapat pasien hobi banget minum jus kemasan. Karena ibunya sediakan. Ya, terus si anak itu tahu, oh ya, akhirnya tuh bisa si anaknya itu yang ngingetin. Ibunya mah tetap hobi. Jadi sebetulnya itu interaksi tuh ya antara anak sama orang tua. Jadi kita libatin anaknya untuk merubah yang itu. Tapi kita sendiri sudah punya komitmen yang kuat. Itu. Tepung terigu memicu emosional anak. Ya, emosi itu kan macam-macam ya, nggak hanya makanan ya. Tapi makanan yang tidak sehat itu akan lebih membuat mood tidak baik. Ya. Nih, saya setuju sekolah memang tidak menyediakan seblak, cilok, keripik pedas di mana-mana. Murah, enak ya. Jadi memang program sekolah. Bagaimana? Gitu. PR lagi sih, ya. Apa namanya? Kalau itu tidak menjadi hal yang penting bagi sekolah untuk menanamkan pola hidup sehat, ini di remaja itu sebetulnya fase di mana kita bisa membuat perubahan untuk cucu-cucu kita nanti. Itu tadi kan si epigenetik itu dia akan berubah tuh. Sehingga dia akan punya habit yang baik, nanti dia akan menurunkan habit yang baik ke anaknya. Ya. Oke, perkembangan hormon. Perkembangan hormon iya, anak yang obesitas itu pubertasnya bisa lebih cepat. Ya. Daripada anak yang kekurangan gizi ya. Kalau kekurangan gizi, pubertasnya bisa lebih lambat. Ya. Pedas-pedas lebih energik, enggak juga ya, enggak ada penelitiannya. Oke deh, ODGJ termasuk golongan ABK? Ya, tergantung ya. Gangguan kesehatan jiwa itu kan luas banget. Ya, banyak banget. ABK itu juga luas sekali ya. Ini mereka saling beririsan. Ya. Tapi intinya kalau orang dengan masalah kesehatan apapun kan dia jadi punya kebutuhan khusus ya. Kalau kita ini kan anak berkebutuhan khusus, ya anak dengan kondisi kejiwaan tertentu pasti punya kebutuhan khusus gitu. Ya, oke. Mungkin itu udah semua kali ya, makanan yang dimaksud untuk meningkatkan motivasi belajar. Apa ya, motivasi belajar itu sangat multifaktorial, nggak hanya dari makanan, ya. Apa namanya? Mungkin mumpung PJJ dan anak-anaknya di rumah, mungkin Bapak Ibu bisa di sekolah anak saya tuh kali setiap hari Jumat makan siang bareng. Gitu. Terus setiap anak disuruh memamerkan makanannya. Dan mereka bangga kalau misalnya ini dimasakin bayam sama mama, ini makan buahnya apel gitu. Jadi karena kan rata-rata udah tahu nih kalau anak SMP SMA makan apa yang sehat. Mungkin ini mumpung lagi PJJ makan bersama online, terus nunjukin makanannya masing-masing. Betul dok, bisa banget jadi ide. Jadi kita tetap ngumpul, tapi ngumpulnya via online ya dok ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf pertanyaannya ditutup karena sudah ada keterbatasan waktu ya, sudah mendekati waktu akhir. Sebelum nanti ada kata-kata penutup dari Mbak Mawar, dan juga kita tutup acara ini, akan ada foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum menyalakan video, bisa dinyalakan dulu videonya, supaya kita bisa foto bersama, yang akan dipandu oleh Mbak Rizky. Silakan Mbak Rizky untuk memandu kita foto bersama. Baik Bapak Ibu, seperti biasa kita akan melakukan sesi foto bersama. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyalakan videonya, dipersilahkan.
dan kita berikan senyum terbaiknya. Mohon ditahan selama beberapa detik karena ini ada sekitar 4 slide dan belum tahu nih Bapak Ibu ada di slide mana. Kita mulai Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Sebentar, mohon ditahan. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Oh, sebentar. Ya, cukup. Sudah. Terima Ya, terima kasih Mbak kasih. Rizky yang sudah membantu kita foto bersama. Baik, Dok, mungkin ada kata-kata terakhir sebagai kesimpulan dan pesan-pesan untuk Bapak Ibu guru. Udah semua kali ya. Oh, baik. Ya, mulai Nah, aja dari yang sederhana. Hal yang betul. sederhana yang kita lakukan, yang kita tahu itu tidak baik. Lakuin dulu aja. Dimulai aja dulu. Betul, sama tadi mungkin yang saya dapatkan adalah di remaja ini sangat waktu yang krusial dan kritis untuk membangun kebiasaan sehat ya Dok ya. Jadi tadi seperti yang dokter katakan juga bahwa investasi di masa remaja ini bisa membangun generasi yang baik, yang sehat di kemudian hari. Jadi bukan hanya nanti untuk diri dia sendiri, remaja sendiri, tapi juga untuk nanti saat remaja dewasa, lalu juga saat remaja sudah mempunyai anak dan melanjutkan keluarganya lagi. Nah, untuk yang terakhir akan ada video karena Mbak Mawar tetap tidak bisa bergabung, jadi tadi Mbak Mawar mengirimkan video untuk menyapa Bapak Ibu dan peserta di sini juga Dr. Siska. Silakan Kak Admin Mbak Rizky untuk menampilkan videonya. Terdengar suaranya? Tidak ada suaranya. Halo Bapak dan Ibu, selamat siang. Terima kasih sudah hadir di webinar hebat. Mohon maaf saya tidak bisa menyapa langsung karena kebetulan sedang berada di luar kota dan sinyalnya tampak tidak sanggup untuk masuk ke dalam Zoom. Jadi saya sapa lewat rekaman ini saja. Terima kasih kepada Dr. Siska yang sudah bersedia sebagai narasumber kita siang hari ini. Senang sekali. Halo Dok, I miss you. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa belajar banyak tentang kesehatan remaja, terutama dalam peran Bapak Ibu untuk bisa juga nanti mengedukasi peserta-peserta didik di sekolahnya masing-masing. Dan tentu saja ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali karena Dr. Siska ini adalah salah satu ahli kesehatan remaja di Indonesia, sehingga mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua dapat belajar banyak dari beliau pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, selamat mendengarkan dan mengikuti webinar ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan tadi kata-kata penutup dari Project Manager Program Hebat, Mbak Mawar, itu juga jadi penutup acara ini. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih banyak juga Dr. Siska yang sudah berbagi bersama kami. Semoga ilmu dan informasi yang disampaikan di sini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru dalam membantu remaja, siswa-siswinya menjadi remaja yang sehat dan berkualitas. Terima kasih Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi form evaluasi untuk mendapatkan e-sertifikat dan memberikan masukan saran untuk webinar selanjutnya. Terima kasih Dok. Bapak Ibu juga terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.